Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya? Tentu saja luar biasa. Kita bersyukur kita boleh seperti ini karena kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Sehingga kami boleh berada seperti yang ada sekarang ini Tuhan. Hanya karena kasih-Mu yang sungguh nyata kami rasakan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami hendak memberikan yang terbaik Tuhan. Kami rindu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami. Kami hendak memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa di dalam kehadiran-Mu Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan yang membutuhkan jawaban, Engkau beri jawaban. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan beri bagi Allah kita. Haleluya. Mari yang siap berserah bagi Tuhan dikatakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Bersorak-sorai muliakan namanya, yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Para bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Haleluya. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Ya perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Ya perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Ya perlindungan dan pengharapan. Dan perlindungan dan pengharapan. Ya
perlindungan dan pengharapan. Para papa papa para papa papa. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Terpujilah Engkau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Memegang bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, sebab hanya Kau yang layak ditinggikan. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak perkasa, meminta selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Sebab Kaulah Raja mulia, hanya Kau saja yang patut kami puji dan puja. Hanya Kau saja Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau Raja bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak perkasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Tepuk tangan yang menyampaikanlah kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seperti rusa yang haus, demikianlah jiwa kita rindu akan Tuhan. Inilah anak-Mu Tuhan, kami rindu akan sungai. Seperti rusa yang tahu rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu.
bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sebab hanya Engkau Tuhan yang mengenal hati kami. Ibu sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Oh Tuhan, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, sebab hanya Kau, hanya Engkau, oh Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh Tuhan, inilah kami Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan senantiasa Tuhan ada di hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan yang bisa dekat dengan Engkau. Hanya Engkau yang mengetahui kami Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu,
seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam kedekatan indahnya kasih-Mu. Itulah kerinduan kami Tuhan. Itulah pernyataan kami Tuhan. Kalau sebentar lagi firman-Mu tidak diberitakan Tuhan, biarlah Engkau kuduskan kami, Engkau layakkan kami. Engkau kuduskan telinga kami, Engkau kuduskan pikiran kami. Agar setiap taburan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tak lupa Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu. Engkau kuduskan, Engkau layakkan, Engkau sucikan. Dan pengurapan turun atas anak-Mu ini Tuhan. Sehingga setiap taburan firman yang Engkau taburkan melalui hamba-Mu ini boleh memberkati kami semua. Boleh menjadi rema bagi kami dan bekal untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi di ibadah online. Saya yakin dan percaya Tuhan sertai kita semuanya. Ketika kita rindu untuk disertai Tuhan, ketika kita rindu untuk senantiasa ada di dalam pimpinan dekapan kasih Tuhan. Seperti pujian yang tadi kita katakan bahwa indahnya ketika kita ada di dalam dekapan kasih Tuhan. Kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Kita dipimpin, dijagai dan dilindungi. Firman Tuhan pada pagi hari ini judulnya adalah hidup ini harus jadi berkat. Sidang pendengar yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa orang percaya harus menjadi penolong dan berbuat baik kepada orang lain. Sebagai ketaatan kita kepada hukum Kristus. Dan Tuhan tidak ingin hidup kita ini hanya berkelimpahan. Namun Dia ingin kita menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Menjadi berkat buat sesama. Kita bisa memberkati orang lain. Kalau tema pada pagi hari ini katakan hidup ini harus jadi berkat. Bagaimanakah hidup kita ini bisa menjadi berkat? Bagaimanakah kita ini bisa menjadi terang bagi orang lain? Kita akan melihat contoh di dalam kehidupan Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf sehingga
menjadi berkat. Kejadian 39 ayat yang kedua A, demikian bunyinya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Alkitab jelas mengatakan bahwa pemisahan Yusuf dari keluarganya adalah pimpinan Tuhan. Allah sedang bekerja melalui Yusuf dan situasi Yusuf untuk memelihara keluarga Israel. Kita tahu bahwa Yusuf banyak menderita. Akibat iri hati dan kekejaman kakaknya, ia dijual sebagai budak. Dan dia menjadi budak di Potifar. Di dalam Kejadian 37, di situ dikatakan bahwa dia menjadi budak di rumah Potifar. Tetapi kita tahu bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dia menjadi berkat untuk keluarga Potifar. Di situ dikatakan dia dituduh melakukan kebejatan, dimasukkan ke penjara dan berada di sana 2 tahun lamanya. Bahkan lebih. Di dalam penjara pun Yusuf bisa menjadi berkat. Dia diberikan kepercayaan kepada kepala penjara itu. Sehingga dia bisa mengatur semuanya. Karena apa? Karena Yusuf menjadi berkat dimanapun dia berada. Allah izinkan Yusuf mengalami dan ia mampu untuk mengatasi perbuatan itu untuk melaksanakan kehendaknya. Untuk menjadi berkat, memelihara hidup banyak orang. Dan kita tahu yang terjadi ketika Yusuf keluar dari penjara. Dia menjadi orang kedua di tanah Mesir setelah Fir'aun. Dia begitu berkuasa. Tuhan jadikan Yusuf menjadi berkat. Karena apa? Karena Yusuf selalu disertai oleh Tuhan. Sidang pendengar yang dikasihi Tuhan. Supaya bagaimanakah kita dapat mengalami pemeliharaan Allah. Supaya kita ini boleh menjadi berkat. Buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang harus kita lakukan adalah kita harus taat kepada Allah. Yusuf menghormati Allah dengan hidupnya yang taat. Di dalam Kejadian 39 ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-23. Mari kita akan baca di dalam Kejadian ayat yang ke-39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat yang ke-22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Ayat yang ke-23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kita mengetahui karena Yusuf disertai Tuhan dan membuat pekerjaannya berhasil. Ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita takut kepada Allah, dan ketika kita dengar-dengaran akan segala perintahnya. Firman Allah katakan bahwa Tuhan membuat hidup kita berhasil. Dan ketika kita ini bisa berhasil, kita bisa menjadi berkat. Kita lihat contoh ketika Yesus mengalami perlindungan Allah karena orang tuanya mentaati perintah Allah. Tuhan katakan, larilah kamu ke Mesir sehingga tidak dibunuh oleh Herodes. Karena Maria dan Yusuf taat kepada Tuhan.
Akhirnya Yesus dipelihara, dijaga, dan dilindungi oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keteladanan Yusuf adalah dia taat kepada Tuhan. Sehingga dia boleh memperoleh perlindungan dari Tuhan. Yang pertama, kita harus taat kepada Allah. Dikatakan di dalam Amsal 3 ayat yang kelima dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan yang memimpin kita pasti benar. Dan dia akan memimpin kita dan percayalah kita kepada dia dengan segenap hati kita. Maka Tuhan akan meluruskan setiap langkah-langkah, setiap jalan yang harus kita lakukan. Yang kedua yaitu kita akan mengalami pemeliharaan di tengah penderitaan. Ketika kita dekat kepada Tuhan. Ketika kita dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita akan mengalami pemeliharaan di tengah penderitaan. Kita harus berseru di dalam doa dan iman yang teguh. Dan sehingga apa yang terjadi, sehingga anak-anak Tuhan boleh mengalami damai sejahtera. Anak Tuhan boleh mengalami kekuatan dari Tuhan. Anak Tuhan boleh menerima rahmat, kasih karunia dan pertolongan pada waktunya. Jadi ketika Yusuf di dalam penderitaan, ketika Yusuf mengalami permasalahan di dalam kehidupannya, dia harus dipenjarakan, dia harus difitnah dan lain sebagainya. Dikatakan dia berseru kepada Tuhan di dalam doanya dan di dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera. Yusuf tidak bersungut-sungut, dia tidak membalas dendam, tetapi dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kita mengasihi Allah dan tunduk kepadanya. Dengan iman kepada Kristus akan mendatangkan kebaikan buat kita. Kita tunduk kepada Tuhan, kita beriman dan percaya kepada Tuhan. Ketika kita mau disertai Tuhan, kita tahu bahwa kita tunduk kepada Tuhan. Dan selanjutnya di dalam pemeliharaan Allah, kita menyerahkan segala sesuatunya, pelayanan kita kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita melayani Tuhan dan melayani sesama, terutama kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, Tuhan perintahkan kepada kita untuk memberikan berkat kepada orang lain. Berkat yang luar biasa yaitu apa? Keselamatan. Keselamatan, pemberitaan firman Allah itu adalah berkat yang luar biasa. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, Tuhan perintahkan kepada kita untuk memberitakan kabar keselamatan dan itu adalah berkat yang luar biasa. Berkat keselamatan untuk jiwa-jiwa yang hidup di dalam dosa ketika kita arahkan mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus menjadi berkat buat mereka. Kalau kita melihat yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia memberitakan sidang di Korintus, dia mengalami ketakutan. Karena apa? Karena dia dimusuhi oleh banyak orang. Tapi firman Allah dikatakan di dalam Kisah Rasul 18 ayat 9 dan ke-10 di situ dikatakan janganlah takut, teruslah memberitakan firman dan janganlah diam. Rasul Paulus begitu mengungkapkan perasaan batinnya. Sebagai seorang manusia dia mengalami ketakutan. Tetapi Rasul Paulus begitu dikuatkan oleh Tuhan. Yang timbul di dalam hatinya, yang terjadi, yang dialami oleh Rasul Paulus, seperti yang dialami oleh Elia, seperti yang dilakukan oleh Yeremia,
Mereka mengalami ketakutan ketika mereka harus memberitakan kabar kebenaran supaya bangsa Israel mau bertobat, supaya orang-orang mau terima Tuhan Yesus. Tuhan sertai orang-orang kudusnya. Di dalam situasi seperti ini Allah menjumpai orang kudusnya dan membesarkan hati mereka. Janji kehadirannya. Tuhan hadir dan Tuhan menyertai setiap anak-anak Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan sudah cukup untuk membebaskan mereka dari ketakutan serta memberikan kepastian, damai yang diperlukan untuk melaksanakan kehendaknya. Sebab aku menyertai engkau. Yesus katakan di dalam ayat yang ke-10, sebab aku menyertai engkau. Perkataan ini kepada Rasul Paulus menunjukkan kehadiran Kristus untuk maha kehadirannya itu menyertai Rasul Paulus. Kehadiran Tuhan itu menyertai anak-anak Tuhan. Amin. Kita tidak perlu takut ketika kita memberitakan kabar keselamatan. Selagi ada kesempatan, biarlah kita boleh memberkati orang lain. Pujian mengatakan bahwa ketika kita masih ada kesempatan untuk hidup, mari kita berbuat baik, kita memberkati orang lain. Ketika masih ada kesempatan untuk hidup, mari kita beritakan firman Tuhan, supaya banyak jiwa boleh percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan janji kepada Rasul Paulus, aku akan menyertai. Penyertaan Tuhan atas kehidupan Rasul Paulus, penyertaan Tuhan atas kehidupan Yusuf, dan penyertaan Tuhan atas kehidupan kita semuanya. Supaya hidup kita ini bisa menjadi berkat. Sidang pendengar yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi kemampuan kita saat ini? Mungkin saat ini Tuhan berikan talenta yang kepandaian kepada kita. Kita pakai kepandaian yang kita miliki, talenta yang kita miliki, akan kita pupuk lebih, bakat-bakat kita lebih bagus lagi, dan kita bisa menolong orang lain untuk menjadi berkat. Mengajari mereka, mungkin kita memiliki bakat musik, atau kita memiliki bakat-bakat yang lainnya. Lewat talenta kita, mungkin lewat finansial kita, lewat keuangan kita. Tuhan memberkati kita dan Tuhan pakai untuk orang-orang yang butuh pertolongan kita jangkau. Ataukah kita punya kemampuan untuk memberikan semangat, spirit kepada mereka. Sehingga kita bisa memberikan semangat bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Di tengah-tengah mereka mengalami kelemahan hidup. Perlu diberikan semangat. Dan itu berarti kita memberkati mereka. Dengan karakter kita yang sudah dibentuk oleh Roh Kudus. Dengan kasih kita. Dengan sukacita. Dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Lewat karakter kita. Lewat kebenaran kita, lewat kebaikan kita bisa menjadi berkat. Amin. Segala sesuatu yang saat ini yang dapat kita lakukan, kita bisa menjadi berkat. Dan terutama Tuhan Yesus katakan bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-20 di situ dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan janjikan penyertaan Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Rasul Paulus. Tuhan suruh Filipus, pergilah kamu untuk menjumpai orang Ethiopia. Dan Paulus menjumpai, dia bisa menjadi berkat. Dan kalau kita tahu, ada banyak jiwa pada saat itu boleh dimenangkan oleh pemberitaan firman yang dilakukan oleh Filipus. Dan demikian juga dengan kehidupan kita. Selagi masih ada kesempatan,
Mari kita berbuat baik, kita bisa menjadi berkat. Dan semuanya itu mampu kita lakukan. Bukan karena kita memiliki karakter egois. Seseorang yang egois dia tidak akan bisa menjadi berkat. Dikatakan jangan menjadi orang egois. Orang egois tidak akan menjadi berkat karena hanya memikirkan diri sendiri. Di dalam Amsal 30 ayat yang ke-15 di situ dikatakan, si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang. Ada 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. Orang egois sama halnya dengan lintah, semua hanya untuk dirinya sendiri. Jadi kita tahu, kita sadar orang egois tidak bisa menjadi berkat. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah anak Tuhan yang penuh dengan kasih. Karena apa? Karena kita disertai oleh Tuhan. Kita harus peduli dengan orang lain. Di dalam Mazmur 41 ayat yang kedua dikatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Biarlah kita mau berbagi dengan apa yang kita miliki. Selagi masih ada kesempatan, kita mau berbuat baik. Kita bisa menjadi berkat. Karena kita tidak tahu umur kita sampai batas mana. Sudah berapa lama kita menjadi anak Tuhan. Dan sudah berapa kali kita menjadi berkat. Tapi saat ini firman Allah katakan, selagi masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita cari tempat di dalam kerajaan surga. Jangan sampai kita tidak dikenal oleh Tuhan. Karena Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Karena apa? Karena kita tidak memiliki kasih. Karena kita semaunya sendiri. Tidak mau ikut aturan dan ketaatan Tuhan. Tetapi Tuhan rindukan kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi berkat. Menjadi saksi, menceritakan tentang kebenaran Tuhan. Sehingga apa? Nama Tuhan dipermuliakan dan kita juga bisa mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kita semuanya. Supaya apa? Apa yang kita mampu untuk kita lakukan, mari kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Untuk menjadi berkat buat sesama kita, buat keluarga kita, buat orang lain, bahkan orang-orang yang belum kenal Tuhan pun kita bisa menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk menjadi berkat. Selagi masih ada kesempatan, kami boleh berbuat baik buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami boleh memberitakan firman kebenaran supaya banyak orang boleh diselamatkan. Hidup ini adalah hidup buat Tuhan. Dan biarlah kami boleh pakai untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang terjadi. Hidup ini harus jadi berkat. Bila
Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu mengajarkan kepada kami Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Kalau Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau sudah menebus kami dengan darah-Mu. Kami ingin Tuhan, hidup kami bisa menjadi berkat. Agar banyak orang percaya kepada Engkau dan terima keselamatan. Lewat mereka percaya kepada Engkau. Setiap apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan, kami boleh menjadi saluran berkat untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Sertai hidup kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, satu persatu, jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan-Mu ada bersama dengan kami Tuhan. Sehingga kami boleh taat kepada Engkau, kami boleh setia kepada Engkau. Dan mampukan kami Tuhan untuk peka, mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Sehingga ketika kami lakukan itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan semuanya itu untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Hidup kami benar-benar menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Allah, Kau teguhkan dengan firman-Mu. Sehingga ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami boleh menjadi anak Tuhan yang baik, yang hidup di dalam kebenaran Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat, kita minta berkat dari Tuhan. Tuhan yang memelihara setiap kehidupan kita. Dia yang akan tolong kita semuanya. Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan Engkau, mari Tuhan Kau lawat kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat, mari Tuhan campur tangan untuk mengatasi beban kami. Sehingga kami mampu untuk mengatasi beban itu dan kami boleh menjadi pemenang. Setiap ada persoalan-persoalan hidup, penderitaan yang kami alami, Tuhan Kau bersama dengan kami, Kau sertai kami. Sehingga kami boleh mengalami pertolongan dan damai sejahtera sukacita yang dari Tuhan. Karena Engkau menopang kami. Dan mampukan kami anak-anak-Mu untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling memperhatikan. Saling mendukung. Saling mengasihi. Kami tidak egois Tuhan. Tetapi Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kasih-Mu menguasai hidup kami. Sehingga kami boleh melakukan firman-Mu itu. Terima kasih. Turunkan berkat-Mu atas kami. Di dalam berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.